Halo, selamat datang kembali di channel Pak IT. Hari ini kita akan belajar membuat pemrograman tentang pengurutan pemilihan atau selection sort. Sebelum kita melangkah ke aplikasi, langkah lebih baik kalian bisa membuatnya. Jika menggunakan komputer, bisa dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, saya sudah menginstal aplikasinya. Kemudian kita jalankan aplikasinya dengan membuat file baru. Klik file, kemudian new file, kemudian kita tulis nama aplikasinya. Saya tulis selection sort. Oke. Nah, di sini selection sort menggunakan bahasa C++ ya. Sini saya menggunakan bahasa C++. Sebentar ini untuk membuat bahasa C++ kita Ctrl N, kemudian saya ulangi ya, kita bisa menekan Ctrl N seperti ini. Ctrl N, kemudian klik select language, kemudian setelah itu pilih bahasanya yaitu C++, dan tekan simpan Ctrl S. Setelah itu ganti namanya menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah pengurutan selection sort, maka saya akan membuatnya dengan nama selection sort. Jadi kita simpan dengan nama selection sort. Nah, kemudian selanjutnya kita, sebelum kita melangkah ke lebih lanjut ya, ini kita klik terminal di sini. Nah, di sini kita bisa klik terminal, yaitu new terminal. Bisa tutup dulu, tutup. Oke, klik terminal, kemudian new terminal. Ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrograman. Nah, sebelum kita melangkah ke codingnya, kita install dulu extensionnya, yaitu extension dari C++. Nah, kalian bisa mencarinya di sini atau di rekomendasi yang ada di sini. Nah, oke, kita berhubung karena saya sudah menginstalnya di sini, bisa kalian install dengan mencari di pencarian extensionnya, yaitu C++. Nah, di sini kalian klik install. Jadi nanti kalau belum menginstal akan muncul keterangan install seperti ini. Nah, saya contohkan yang ini. Nah, sebelum menginstal akan muncul keterangan ini ya, dan kalian klik install, maka tunggu sampai prosesnya install selesai. Maka jika sudah menginstal, maka akan tampil seperti ini. Yang ini juga boleh. Jadi yang saya pakai ini adalah yang C++ extension parts. Oke, nah sekarang kita lanjut ke coding. Nah, pertama kita klik dulu include. Ya, sini sudah ada include-nya, tinggal enter kalau sudah ada. Kemudian std. Nah, di sini std-nya yang saya pakai adalah stdlib. Nah, sudah ada, kita enter. Kemudian kita lanjut ke ini, include lagi.
lanjut ke iOS stream ya. Oke, stream using name space std, kemudian integer, saya kasih nama variabelnya, yaitu variabelnya bebas. Saya kasih contoh variabelnya adalah ini, indeks nilai min, kemudian ini integer, saya kasih array untuk membaca array-nya, karena nanti ini kan mengurutkan angka ya, indeks awal, kemudian integer n, ya ini kasih kurung kurawal, kemudian integer nilai min, oke, ininya kecil, minnya, ini variabelnya adalah nilai min, kemudian tipe datanya adalah integer, kemudian array indeks awal, oke, tutup, oke, seperti ini. Setelah itu indeks lagi, indeks min sama dengan indeks awal, oke. For integer i sama dengan indeks min ditambah 1 ya, 1. Nah, kemudian kasih t koma 1 kurang dari n, titik koma lagi, dan i nya plus akan mengulang, oke, seperti ini ya. Oke, jadi nanti di sini for adalah pengulangan, jadi dia mengulang integer yang variabel i yang bernama variabel i itu dengan nilai, dia mengambil nilainya berdasarkan indeks minnya ini. Indeks min adalah nilai awalnya berapa. Ini dia salah ya, array ini, array. Oke. Jadi kalau salah akan muncul garis merah gitu ya kalau salah. Kemudian dia akan menambahkan 1. Jadi ketika dia muncul nilai awalnya berapa, kemudian nilai minnya, nilai indeks minnya itu ditambah, atau variabel indeks min itu ditambah 1. Ini untuk start awalnya dari i. Nah, kemudian jika dia 1, maka jika 1 kurang dari n, 1, oh bukan, ini sorry, ini i nih harusnya ya. Jadi i kurang dari n, nah maka dia akan menambah secara terus menerus, ini i plus akan menambah, tambah 1 lagi, gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke if, kita kasih if ini array, ininya saya kasih i untuk manggil pengulangannya itu tadi, pengulangan i nya, kemudian nilai min. Nah, ini nilai min, kita kasih buka kurawal, indeks min sama dengan i ini oke ya. Kemudian nilai min sama dengan array, oke. Ini juga dikasih i untuk manggil variabel nya, yaitu variabelnya i. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawahnya, kita tutup aja, ini kita tutup aja ke bawah, itu return, oke,
returnnya kita panggil berdasarkan indeks. Indeks apa yang dipanggil? Kita panggil indeks min ya. Oke. Jadi kita kembali ke nolnya, kembalinya berdasarkan indeks min dari awal. Indeks min awalnya itu berapa? Ini kita kembali ke nolnya ya. Oke, kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu kita tambah void, kemudian ini, nah ini baru selectionnya. Ini baru tadi yang ini masih nilai awalnya ya. Ini baru kita ke program selectionnya, selection sort yang kita pakai, yaitu kasih nama, saya beri nama itu karena akan dengan mudah saya memahaminya ya, mudah untuk dipahami. Variabelnya boleh kalian bebas menggunakan kata variabelnya, cuma karena ini saya ingin memahami ya dengan menyesuaikan namanya saja. Oke, kita lanjut ke integernya, yaitu n. Ini dikasih buka kurung kurawal, kemudian ini integer buffer ya. Ini variabelnya buffer, saya kasih nama variabelnya buffer, indeks, titik koma lagi. Jadi setiap kali kalian menyelesaikan sebuah script ini, perintah ini, jangan lupa harus ada titik koma. Jika tidak, maka program itu akan error. Nah, itu adalah ciri khas dari C++. Kemudian saya kasih lagi, yaitu pengulangan ya. Ini saya kasih integer i lagi, kemudian sama dengan 0. Setelah itu i nya kurang dari n, titik koma i titik koma i plus. Oke, ini kasih buka kurung kurawal, enter lagi. Setelah itu kita tambahkan panggil indeksnya ya. Jadi panggil variabelnya ini tadi. Ini tadi saya buat variabel, dua variabel langsung sekaligus, yaitu variabel buffer dan variabel indeks. Oke, dengan tipe datanya adalah integer ya. Oke. Kemudian kita lanjut sama dengan indeks nilai. Nah, kita panggil langsung sini sudah disediakan oleh C++ nya. Kita tinggal enter aja indeks nilai. Nah, seperti ini. Indeks nilai min. Ini yang dipanggilnya tadi. Kenapa kok ada? Sudah ada karena sudah saya buat tadi di awal-awal, yaitu indeks minnya kita panggil ke sini sekarang. Oke ya, paham ya. Oke, kita lanjut array-nya sama i, ininya juga adalah n, titik koma ya, selesai. Kemudian kita panggil buffernya, buffer, variable buffer gitu kita panggil. Setelah itu array i saya kasih titik koma. Jadi array-nya ini array itu adalah lari ya, lari yang berupa angka untuk memanggil beberapa angka nantinya. Jadi ini fungsinya array itu. Jadi dia bisa digunakan untuk memanggil data yang sudah ada di situ berdasarkan larinya. Oke, array, kemudian ini kasih indeks, kemudian titik koma, array lagi. Oke, array lagi, indeks kita panggil di sini, ini turunkan ke bawah ya. Ini ya dari yang array i yang tadi ini. Jadi buffer itu sama dengan array i, kemudian ternyata array i itu sama dengan array index gitu. Kemudian array index sama dengan buffer. Sama dengan buffer. Oke ya, seperti ini. Oke, seperti ini tampilannya. Oke ya, seperti ini tampilannya. Tampilan dari selection sort. Oke, sudah seperti ini. Jadi sekarang kita lanjut ke integer main. Oke, apa ini integer main? Integer main ini ketika saat dijalankan dia akan memanggil mainnya. Ini mainnya yang kita panggil.
kita buat mainnya sekarang. Oke, kita lanjut, kita buat variabel i dan variabel n ya. Nah, setelah itu kita buat tampilannya. Nah, ini cout ini buat tampilannya, yaitu ketika ingin ditampilkan pertama kali apa. Jadi yang pertama kali yang kita tampilkan ya ini ya. Masukkan jumlah elemen yang diurutkan. Oke ya, seperti ini tampilannya. Nah, titik koma jangan lupa. Kemudian cout ini untuk menampilkan artinya untuk menampilkan teks yang akan ditampilkan di sana. Kemudian jangan lupa di sininya ada tanda lebih kecil ya. Jadi sekarang setelah menampilkan kita kita buat untuk menginputnya. Berarti menginputnya adalah menggunakan cin. Nah, cin berarti kebalikan dari ini. Kalau yang ini lebih kecil, kalau yang cin berarti ininya lebih besar. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, kita panggil variabelnya n. Jangan lupa nih variabelnya n kita panggil yang sudah dibuat di atas sebelumnya. Oke ya, jadi kalau variabelnya tidak ada, maka dia tidak akan berfungsi. Contoh misalnya saya kasih variabel z misalnya. Nah, dia akan muncul keterangan merah di sini ya. Merah artinya salah intinya. Oke, kita kembalikan lagi ke variabel n yang kita panggil yang ini. Oke, kalau sudah kemudian di enter integer a. Nah, ini integer a nya kita buat variabel lagi, yaitu variabel a, kemudian saya kasih n. Nah, ngasih n ini yang atas di sini, saya panggil lagi ke sini ke array yang bernama yang bertipe datanya adalah integer. Ya, bisa singkat itu ya. Kemudian berikutnya for variabel yang sudah tadi for, sekarang kita mengulang lagi. Ini algoritma pengulangannya yaitu for. Nah, jadi kemudian ya i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n. Kemudian jika itu benar, maka dia akan terus berulang terus sampai akhirnya menemukan sampai di mana dia berakhir. Oke. Kemudian berikutnya, setelah itu berikutnya kita tampilkan. Nah, ini cout lagi, tampilkan apa? Masukkan bilangan. Oke. Bilangan ke berapa yang ingin diurutkan. Oke, kemudian ini ditambahkan i lagi, i tambah i tambah 1, berarti dia menambah 1 kali. Jadi yang variabel in dia tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu, seperti itu ya. Kemudian ininya saya kasih space, ininya saya kasih titik koma. Oke, setelah itu cin. Oke, cin ininya lebih besar, cin ya lebih besar. A kita panggil lagi, kemudian n titik koma. Oh enggak pakai n cc, ini pakai i ya, ini pakai i. Oke, jadi i nya ini saya panggil di sini nantinya. Oke, ini seperti ini. Oke ya, jadi ini sudah masuk bilangan keberapa, kemudian i nya dimasukkan ke sini. Oke, setelah itu ini saya ginikan aja. Setelah itu selection sort. Oke, selection sort tadi yang ada di sini saya panggil ke sini, selection sort. Kemudian a, ini a nya saya tulis besar variabelnya. Oke, ini sesuaikan dengan ini ya. Jadi a nya ini variabel besar,
ini juga harus besar, jadi sesuai ya. Kalau kecil ya kecil. Oke. Oh sini salah, ini cout ininya sama dengan lebih kecil, ininya adalah hasil pengurutan pilihan ya, seperti ini ya, pengurutan pilihan nih. Oke, seperti ini hasil pengurutan pilihannya apa. Nah kemudian ini saya pasang i pengulangan lagi, i sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, 1 i sama i lebih kecil dari n. Kemudian i plus dia menambah lagi buka kurung kurawal. Jadi setiap algoritma dia harus ada ini buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal ya. Kemudian cout ininya kita buat jarak seperti ini nanti untuk menampilkan inputannya ya, jadi inputnya. Nah inputnya kita panggil variabel dengan variabel i. Oke, variabel a dan variabel i. Oke, seperti ini. Seperti ini kalau sudah dibuat pengulangan seperti ini. Nah, ini dia mengulang terus sampai di mana dia berakhir pengurutannya. Setelah itu kita tampilkan lagi untuk handle ini dia nanti akan enter ya. Jadi dia nanti akan enter tampilannya ke sistem ininya saya panggil pause biar bagus, kasih besar. Oke, tutup ini. Oke, kemudian jangan lupa dikasih ini return 0. Oke, ini selesai sampai di sini sepertinya. Kita akan tes cobanya. Jangan lupa disimpan dengan Ctrl S ya. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita coba eksekusinya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik play di pojok kanan atas ini, atau bisa juga dengan klik run di sini, kemudian di klik run without debug. Oke, kita klik yang ini aja ya. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, tidak ada masalah dari programnya. Dan di sini kalau ada masalah nanti akan muncul tampilan error di situ. Nah, berhubung ini tidak ada masalah ya. Nah, kemudian jika benar nanti akan muncul lagi di sini. Nah, ini masih prosesnya. Ya, ini masih proses. Oke. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah muncul nih tampilannya. Masukkan jumlah elemen yang diurutkan. Jadi ada berapa elemen yang mau diurutkan. Jadi ada berapa angka intinya yang mau diurutkan. Saya buat ada 5 angka aja deh, jangan usah banyak-banyak untuk pengurutannya. Oke ya. Kemudian masukkan nilainya nilai angka yang ingin diurutkan. Nah, saya masukkan angka 8 sampai dia akan menginputnya sampai 5 kali. Jadi karena di sini saya buatnya 5 nilai, maka dia akan menginput angka yang akan diurutkan sampai 5 kali. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Kita urutkan ini 10. Kemudian ini bebas ya. Bebas. Kita coba ini 5, ini 3, ini 1. Oke, kita enter. Lihat apa yang terjadi. Oke. Hasil pengurutan pilihan selesai. Seperti ini ya tampilannya. Ya, jadi ini tampilan dari pemrograman selection sort. Nah, oke, satu lagi, jika nanti kalian keluar tampilannya tidak sesuai tampilannya tidak langsung seperti itu tadi, ini kebetulan langsung ya tampilan saya. Jadi nanti kalau tampilannya nggak langsung, bisa pilih yang G++ ya. Nanti ada pilihan yang G++, ini saya contohkan
di sini. Nah seperti ini nanti ada tulisannya. Jadi kalian pilih yang C++ titik 2 C++ build untuk buildnya ya, untuk build aktifnya klik itu. Saya contohkan lagi nih, saya contohkan lagi di stop dulu ya, stop dulu. Oke, saya contohkan lagi. Coba saya contohkan yang ini nih, ini saya tutup ini ya, saya tutup, saya contohkan lagi dari depan. Oke, nah bagaimana tadi caranya agar dia bisa. Jadi pertama kali kalian milihnya itu yang ini ya, jadi C++ G++, jadi pilihnya yang ini. Dan ini jika dilakukan saat pertama kali, tapi jika sudah memilih maka dia akan secara terus menerus akan memilih yang ini ya, jadi C++ dan G++. Oke. Kemudian mungkin dari saya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan informasi. Ditunggu video berikutnya tentang insertion shot. Oke, bye.